Selamat malam para pemirsa di Indonesia, kembali bersama dengan saya Sofia. Kita di Smarter Health Indonesia, kita pada malam hari ini akan sama-sama belajar dari Dokter Louis Liu, ahli urologi. Saya akan memperkenalkan sedikit siapa Dokter Louis Liu. Dr. Louis Liu sebelum memulai praktek mandiri mendirikan layanan laparoskopik komprehensif di bidang urologi di Departemen Urologi National University Hospital. Dia telah melakukan berbagai operasi urologi laparoskopi inovatif termasuk prostatektomi, laparoskopi, nefrektemi, nefroureterektomi, revisi kateter, dialisis peritoneal, ureterolitotomi dan reimplantasi ureter flap ovary dan piloplasti. Dr. Liu adalah dokter bedah transplantasi ginjal dan anggota Tim Transplantasi Ginjal Nasional Kementerian Kesehatan di Singapura. Kita sama-sama akan belajar dari Dr. Liu dan saya menganjurkan para pemirsa sudah boleh mengketik jikalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Dr. Liu, sehingga nanti pas Q&A kita sama-sama akan belajar dan Dr. Liu akan menjawab pertanyaan para pemirsa. Jadi kita sama-sama akan belajar malam hari ini mengenai penanganan dan pencegahan batu ginjal. Thank you, Sophia. So it's a good evening to everyone. I'm so glad to see you all, and it's my pleasure to be able to share a talk with you today. And my topic is on a very common topic in urology. It's about treatment and prevention of kidney stones. And this kidney stone disease is a very common and important disease that we see in everyday urological practice. And the average lifetime risk for stone formation has been reported in the range of 5 to 10%. A predominant of the stones that we see occur in the male, and approximately is 3 to 1 ratio to the female. And the incidence peak in the age around 4th to 5th decade. And recurrent stone disease is also commonly seen in our patients, and therefore it's important to talk about prevention of this disease. Penyakit batu saluran kemih terus menempati tempat penting dalam praktek urologi sehari-hari. Resiko seumur hidup rata-rata pembentukan batu telah dilaporkan sekitar 5-10% dan dominasi pria dibanding wanita sekitar 3:1 dapat diamati dengan puncak insiden ketika seseorang berusia 40-50 tahun. Pembentukan batu berulang adalah masalah umum dengan semua jenis batu, dan oleh karena itu tindakan pencegahan merupakan bagian penting perawatan medis pasien penyakit batu saluran kemih. Majority of the kidney stones that we see make up of calcium stone, and this about 70% of them are calcium oxalate and 10% are calcium phosphate. The other sort of stone that we also see are magnesium ammonium phosphate, or often called the struvite stone or infective stone. These comprises about 10%, and followed by uric acid stone, which is 5 to 10%, and cystine stone, which is rarely about 1%. Jenis-jenis batu ginjal, jadi kebanyakan batu ginjal itu adalah batu yang terbuat dari batu kalsium, dan dari 70% dari itu adalah kalsium oksalat, 10% adalah merupakan kalsium fosfat, dan 10% lagi adalah magnesium amonium fosfat, yaitu biasa kita bilang juga batu infektif struvite, dan juga asam urat 5-10%, dan batu sistin 1%. So for calcium oxalate stone, these are often can be hard and sometimes can be soft stone. So these stones are often will cause often can get passed down because they are also not very big and causes pain.
Batu kalsium oksalat. Jadi kadang batu yang terbuat dari kalsium oksalat ini bisa jadi keras tapi bisa juga lembut, dan biasa ini bisa dikeluarkan dari saluran kemih kita, tetapi bisa kadang itu menyebabkan sakit juga. For uric acid stone, this type of stones are also can be soft, and these are the stone that due to formation from the excess of uric acid, and often they are radiolucent and they can then pass down into the ureter as well. Batu asam urat adalah jenis batu ginjal yang terbuat dari bahan kimia di dalam urin. Setelah pembentukan, batu mungkin tetap berada di dalam ginjal atau dari waktu ke waktu ia dapat masuk ke saluran kemih ke dalam ureter. And the next kind of stone, which is the magnesium ammonium phosphate or struvite stone, this type are typically due to infection, and they often form as a very large kidney stone, and it will occupy all the so-called calyxes, and therefore they branch out like a staghorn. Batu yang terbuat dari magnesium amonium fosfat biasanya itu disebabkan karena ada infeksi, dan itu biasanya saiznya itu lumayan besar dan bentuknya itu tidak bulat, jadi seperti bercabang atau staghorn. The stone can also be divided into acidic and neutral as well as alkaline, based on the chemical property. Dan batu jenis ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat kimianya. Jadi bisa jadi asam atau basa atau juga netral. Okay, moving on, we talk about the condition that causing kidney stone formation. So these are due to high concentration of metabolic product in the glomerular filtrate, or changes in the urine pH, as well as urinary stagnation and deficiency of stone forming inhibitors in the urine. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan pembentukan batu ginjal. Pertama yaitu konsentrasi tinggi produk metabolisme dalam filtrat glomerulus. Kedua adalah perubahan pH urin. Ketiga, stagnasi urin. Keempat, defisiensi inhibitor pembentuk batu dalam urin. So some of the risk factor that we need to be aware for patients who often develop kidney stones. These are the family history, where often we can see that they run in the family, like either the parent may have as well as the children, as well as dehydration and diet related, such as high in animal protein, salt and sugar intake, as well as urinary tract infection, or whether there's also obstruction. And we often also see it in patients who are obese, or those who have metabolic diseases such as hyperthyroidism, gout, renal tubular acidosis, as well as cystic renal disease. And occasionally also we see in patients who have digestive disease such as inflammatory bowel disease and gastric surgery. Ada beberapa faktor resiko batu ginjal. Pertama adalah riwayat keluarga. Jadi ketika ada orang tua yang memiliki masalah batu ginjal, biasanya itu kemungkinan bisa diturunkan ke anak. Kedua adalah dehidrasi, diet yang tinggi dengan protein hewani, garam dan gula, infeksi saluran kemih atau obstruksi saluran kemih, juga pasien yang ada masalah dengan kegemukan, penyakit metabolik seperti hyperthyroidism, asam urat, asidosis tubulus ginjal, dan penyakit ginjal kistik, dan juga penyakit pencernaan dan operasi lambung. Okay, next I'll talk about some of the features that we see related to kidney stone. A lot of the time kidney stone actually present as no pain, so they are not discovered early until they have symptoms, and they often can be present as one stone or multiple stone, or sometimes as a large stone as well.
And patient may also have concomitant urine tract infection, as well as if the patient has long-standing stone, they may also affect the kidney function. Beberapa fitur klinis batu ginjal merupakan biasanya ketika pasien ada batu ginjal mungkin pasien tidak ada rasa sakit. Makanya biasa agak telat untuk diketahui. Kedua juga ada batu di ginjal yang besar, ada juga banyak. Dan juga biasa bersamaan dengan adanya batu ginjal, pasien juga memiliki infeksi urin dan kemungkinan memiliki gangguan fungsi ginjal. As for patient with ureteric stone, the patient often will have symptom which is different from the kidney stone. They will have pain that typically started at the back, at the side of the abdomen, and then it will radiate down to the groin. And this kind of pain often present very suddenly and severe. And patient can also associate with some nausea and vomiting, as well as some bloated feeling in the abdomen, and they may also see blood in the urine, and occasionally can even present with fever as well. Sedangkan fitur klinis batu ureter berbeda dengan batu ginjal. Kalau batu ureter biasanya pasien akan merasakan sakit, khususnya di bagian pinggang dan mengarah ke genitalia atau nyeri pinggang ke selangkangan. Dan biasa ini sakitnya juga onsetnya tiba-tiba, sering bisa pada malam hari atau juga dini hari. Dan pasien juga bisa merasakan mual atau muntah, terkadang terlihat seperti masalah saluran pencernaan. Dan pasien juga memiliki darah dalam urin dan kebanyakan juga memiliki demam. So if the patient present to see the doctor, so often we will start to examine patient, then we will find that the abdomen may not show any sign of tenderness or pain. However, there can be some tenderness at the back near the what we call costovertebral angle. And when we check the urine, they often found to have some blood in the urine, as well as occasionally some infection. We will often offer to do some simple imaging, such as a plain X-ray, to see if there's any stone can be seen on normal X-ray. However, sometimes for stone that is small or radiolucent, these are not visible on plain X-ray. The other imaging that we will often do will be a basic ultrasound imaging to look for hydronephrosis, which is a swelling in the kidney due to obstruction by the ureteric stone. Ada beberapa teknik evaluasi yang biasa dianjurkan untuk memeriksa apakah pasien memiliki batu ginjal. Pertama adalah pemeriksaan tekanan sudut kontrol vertebral. Jadi itu adalah semacam satu tekanan sakit di bagian belakang, tetapi biasanya di bagian perut pasien tidak merasakan ada tekanan itu khusus untuk kondisi batu ginjal. Kedua adalah analisis urin. Biasa akan ditemukan darah di dalam urin dan periksa apakah ada infeksi pada saat yang bersamaan. Ketiga adalah X-ray yang lumayan simple, tetapi untuk X-ray ini 5-10% batu tidak bisa terdeteksi, khususnya batu yang kecil. Yang terakhir adalah ultrasonografi. Ini dapat menunjukkan pembengkakan di dalam ginjal, tetapi tidak akan menunjukkan batu ureter. However, the gold standard investigation nowadays that we will order in patients who suspect to have a possible kidney stone will be a CT scan. This is a plain CT scan without contrast, and we will be able to visualize whether the patient has a kidney stone or ureteric stone, and then we'll be able to see the location of this stone as well as the size in order to guide us for the treatment. Standar emas untuk evaluasi batu ginjal adalah CT scan. Jadi ini tidak diperlukan kontras. Dari scan ini kita akan bisa melihat lokasi dari batu tersebut, apakah ada di ginjal ataupun ada di ureter.
dan juga kita bisa melihat seberapa kecil dan seberapa besar, dan ini batu sekecil 1 sampai 2 mm pun bisa terlihat. So moving on, we'll talk about the treatment for kidney stone as well as ureteric stone. The common treatment that we have to offer patient are shockwave lithotripsy, or we call it ESWL, ureteroscopy and use of laser to fragment the stone, as well as percutaneous nephrolithotomy. So all this will be explained subsequently later. Very rarely, however, we sometimes may offer patient laparoscopic or open surgery to treat kidney stones. Ada beberapa jenis perawatan yang biasa dianjurkan untuk merawat pasien yang memiliki batu ginjal, yaitu pertama adalah lithotripsy gelombang kejut, yaitu biasa juga disebutkan ESWL. Kedua adalah ureteroskopi dan fragmentasi batu laser, dan juga ketiga nephrolithotomy perakutan, dan yang keempat adalah laparoskopi atau operasi terbuka, tetapi itu biasa jarang dianjurkan untuk saat ini. Dr. Liu akan menjelaskan lebih detail lagi yang pertama, kedua, dan ketiga. So for treatment of kidney stone, in general, if the stones is less than 2 cm, then we will consider to offer patient ESWL. However, for stone that is larger than 2 cm or there are multiple stones, then one have to consider percutaneous nephrolithotomy or PCNL. Also for those stones that is large, that is branching into the different calyxes of the kidney, or we call it staghorn stone, also will require PCNL. And occasionally will combine with ESWL for stone that is not completely removed. As for stone that is small in the kidney, this can consider for flexible ureteroscopy and laser lithotripsy and removal of the stone with the basket. Jadi tergantung dari size batu pasien, itu akan mempengaruhi perawatan apa yang akan dianjurkan oleh Dr. Liu. Jadi ketika batu itu lebih kecil dari 2 cm, biasa akan dianjurkan lithotripsy gelombang kejut. Tetapi ketika batu itu melebihi dari 2 cm atau ada beberapa batu, maka akan dianjurkan nephrolithotomy perakutan. Tetapi jika batu itu adalah bentuknya bercabang atau sering kita sebutkan dengan staghorn, kemungkinan akan membutuhkan PCNL, yaitu nephrolithotomy perakutan, dan kemudian juga digabung dengan lithotripsy gelombang kejut untuk batu yang mungkin masih ada di dalam. Dan untuk beberapa batu ginjal kecil dapat dipertimbangkan ureteroskopi fleksibel dan laser lithotripsy dan pengambilan batu. As for treatment for ureteric stone, if the stone presented are small, less than 5 mm, then this sort of patient may consider to treat what we call conservative treatment. However, providing that there is no obstruction of the kidney or any urine infection, then we will try to prescribe patient some medication, which is an alpha blocker such as HANA, and ask patient to drink plenty and see if the patient can pass the stone spontaneously over the next 2 to 4 weeks. Sedangkan untuk kasus batu ureter yang kecil, yang lebih kecil dari 5 mm, biasanya tidak diperlukan operasi. Jadi biasanya dokter akan hanya memberikan obat, yaitu alpha blocker seperti Harnal, dan juga menganjurkan pasien untuk minum banyak air dan berharap batu itu akan keluar dengan sendirinya dalam waktu beberapa minggu. Dan ini biasa dianjurkan ketika tidak ada infeksi dan ginjal juga tidak ada penyumbatan. So for larger ureteric stone that is like more than 5 mm, this patient will often be offered some form of intervention.
If the stone located in the lower part of the ureter, one will often offer them ureteroscopy and laser lithotripsy to break the stone. As for stone that is in the upper ureter, one can consider ESWL if it's a stone that is visible, or flexible ureteroscopy and laser lithotripsy, as well as a possible PCNL as well. Untuk batu ureter yang size-nya melebihi dari 5 mm, biasanya perlu dilakukan operasi atau prosedur yang simple. Biasanya untuk yang batu yang ada di lokasi ureter bagian bawah akan dianjurkan untuk ureteroskopik dan fragmentasi laser. Tetapi jikalau di ureter bagian atas mungkin akan dianjurkan yaitu ESWL dan ureteroskopi fleksibel dan laser lithotripsy. Dan juga akan mungkin dianjurkan nefrolitotomi perakutan. So for extracorporeal shockwave lithotripsy, or we call it ESWL, this treatment is so-called the least invasive therapy that we have to treat for kidney and occasionally ureteric stone. This is carried out as a day surgery and under light sedation and some painkiller, and patient will lying on the table, and we will use ultrasound or X-ray to locate the position of the stone in the kidney, and then we will then target the shock wave to focus onto the stone to break up the stone. Jadi untuk lithotripsy gelombang kejut biasanya ini adalah satu prosedur yang lumayan simple dan pasien tidak perlu rawat nginep, dan biasanya itu dilakukan ada bius sedikit tetapi tidak bius total, dan pasien akan diberikan obat sakit. Jadi ini biasa pasien akan berbaring dan akan ada satu X-ray atau ultrasound untuk mendeteksi di mana lokasi batu ginjal atau batu ureter pasien, dan akan ada gelombang kejut yang akan khusus ditargetkan ke batu itu sehingga untuk memecahkan batu itu, dan kita berharap batu itu akan keluar sendiri melalui saluran kemih. So in the process of locating the stone, we will use X-ray to see where the stone, and then we will aim the so-called on the stone onto the crosshair, and then the generator will then emit the shock wave to aim at the stone and break it. Dari gambar ini kita bisa melihat ketika lithotripsy gelombang kejut dilakukan, kita melihat ada satu batu yang bisa dideteksi melalui X-ray atau ultrasound. Ketika itu juga ada satu target yang akan ditargetkan ke batu tersebut, dan ketika ditargetkan akan ada satu gelombang kejut yang untuk memecahkan batu ginjal tersebut, dan batu itu akan keluar dengan sendirinya melalui saluran kemih. As for ureteroscopy and laser lithotripsy, this kind of treatment we will use two kind of scope. The first one will be we call it the semi-rigid scope, and this is used for the lower part of the ureter where the stone is located, and this patient will be required to be carried out under general anesthesia, where the ureteroscope will then pass into the bladder, into the ureter to reach the stone. Once we reach the stone, we will use the laser to so-called fragment the stone into smaller fragments, and then we will then retrieve the stone fragments using a special basket. Jadi untuk batu ureter yang ada di bagian yang terletak di bagian bawah ureter biasa akan dianjurkan ureteroskopi dan laser lithotripsy. Jadi ini biasanya pasien akan dibius total dan akan dimasukkan satu skop kamera yang semi kaku ke bagian melalui saluran kemih menuju ke ureter di mana batu itu terletak.
Dan ketika itu juga akan di laser sehingga batu ini bisa dipecahkan untuk berkeping-keping, dan akan ada satu alat khusus yang akan dimasukkan untuk mengeluarkan satu persatu batu yang sudah dipecahkan tersebut dengan laser. As for stone that is located in the upper ureter or within the kidney, there are multiple small stones, then one will use a flexible ureteroscopy, because to reach the kidney or the upper ureter, we require more flexibility of the scope, and this scope will then reach where the stone is, and again using the laser to fragment the stone, and similarly we'll use the spasket to retrieve all the stone fragments. Untuk batu yang terletak di bagian atas ureter atau untuk batu yang mendekati ginjal ataupun di dalam ginjal akan dilakukan ureteroskopi tetapi dengan flexible scope. Jadi ini satu scope, satu kamera fleksibel, jadi dia bisa mencapai lebih ke daerah lokasi yang lebih tinggi. Dan sama, jadi kita memakai laser, kita menghancurkan batu tersebut dan memakai satu alat khusus untuk mengeluarkan batu yang sudah dihancurkan. Okay, moving along to the third type of treatment that we offer for kidney stone or some ureteric stone would be the percutaneous nephrolithotomy or PCNL. These are stones that is larger in the kidney that is not suitable for ESWL, or stone in the upper ureter where it's causing an obstruction to the kidney. Will be suitable for this kind of treatment. Selanjutnya Dr. Liu akan membahas mengenai nephrolithotomy perakutan. Jadi ini biasanya dianjurkan ketika batu itu ukurannya lumayan cukup besar dan di lokasi yang lebih mendekati ginjal sehingga lebih susah dicapai dengan perawatan yang lain, dan juga ketika ada banyak batu dan saluran lokasinya itu lebih susah. Jadi kita akan memakai metode ini. So for PCNL is definitely still considered like a minimally invasive treatment as compared to open surgery, and we're able to remove quite most of the stone. Stone clearance can be quite high, up to about over 90%. As for the this kind of treatment also require general anesthesia, and patient hospitalization usually is about 3 days, as compared to open surgery will be about a week, and the recovery is also fast and less painful. Untuk nephrolithotomy perakutan, jadi ini biasanya bisa suksesnya itu sangat tinggi, rate suksesnya sangat tinggi. Jadi itu tingkat kesuksesannya itu bisa mencapai 95 sampai 99%, dan bisa mengakses semua jenis batu sampai stek horn juga bisa lengkap dikeluarkan 80 sampai 85%. Biasanya cuma perlu rawat nginep 3 hari, dan kalau operasi besar itu biasanya memerlukan rawat nginep 1 minggu. Dan ini biasanya lukanya itu sangat kecil sekali, jadi itu cacatnya sangat minimal. And for percutaneous nephrolithotomy, patient will be performed under general anesthesia, and the first part of the surgery involving using a needle to access into the kidney where the stone is located, and then once we reach the collecting system of the kidney, we will then use a special balloon to dilate the tract so that we can then place in a sheath into the collecting system. Untuk nephrolithotomy perakutan ini biasanya pasien akan dibius total dan akan ada satu jarum yang ditusukkan untuk mengakses ke ginjal di daerah di mana batu itu berada. Ketika itu juga ada balon yang akan supaya untuk membuka saluran tersebut sehingga bisa dimasukkan alat khusus nanti yang akan dijelaskan lebih lagi oleh Dr. Lee. So once we have the access sheath placed into the kidney,
then one can able to insert the telescope into the kidney and directly to see where the stone, and using an ultrasonic lithotripter we'll be able to fragment the stone, and at the same time it can suck out all the stone fragments. As for some bigger stone fragment, we can also use like a forceps to grab out the stone fragments. Dan ketika balon itu sudah dipakai untuk membuka saluran kemih, akses ke batu tersebut akan dimasukkan satu teleskop untuk bisa melihat secara langsung kepada batu tersebut, dan akan ada satu energi ultrasonik yang akan dipakai untuk menghancurkan batu ginjal atau batu ureter pasien, dan pada saat yang bersamaan akan disedot keluar. Jadi ini adalah satu alat khusus, bukan hanya untuk menghancurkan batu, tetapi pada saat yang bersama akan disedot keluar juga. Oke, para pemirsa, sekarang kita akan sama-sama ke Q&A. Jadi saya akan membaca beberapa pertanyaan yang mungkin sudah dikirimkan melalui komen Facebook, dan saya akan translate dan Dr. Liu akan menjawab. Setiap buang air kecil, urin saya rasanya mampet dan sakit. Sempat ada darahnya sedikit. Saya lalu minum air putih yang banyak dan darahnya berhenti. Tapi mampet dan sakitnya masih ada. Apa ini gejala batu ginjal? I will translate in English too. My urine is blocked and painful. Once it bled, but after I took a lot of water, the bleeding stopped. However, the blockage and pain are still there. Is this a sign of kidney stone? This kind of symptom usually mean that the stone actually, it may be due to stone, but it's not a kidney stone that is in the kidney or ureter. Often it may have something sort of located in the bladder, and that can sometimes causes the blockage and bleeding. Oh, jadi Dr. Liu bilang ini kalau memiliki gejala seperti ini biasa mungkin bukan batu ginjal dan juga bukan batu ureter, tapi batu yang berada di kantong kemih pasien yang biasanya itu menghambat untuk urin bisa keluar dan dikeluarkan. So for this kind of conditions, what kind of treatments do you normally advise? First, we will need to confirm whether it's due to kidney, this stone in the bladder. Usually, the simple test will be to do an ultrasound. Okay. Once we confirm that, then the patient will require a simple surgery with an endoscopy to place into the bladder. Then we can have a special instrument to crush the stone and then remove out the stone. Is it included in the ones that we have explained just? No, it's a different surgery. Jadi Dr. Liu menganjurkan untuk memastikan kalau batu ini ada di kantong kemih dan menghambat saluran urin pasien, biasa itu dianjurkan ultrasound. Dari sana kita bisa melihat benar apakah ada batu di kantong kemih saudara sehingga itu menghambat saudara bisa membuang air kecil, dan jikalau ada biasa akan dimasukkan satu treatment khusus untuk menghancurkan batu tersebut dan mengeluarkan batu tersebut dari kantong kemih pasien. I will read questions again from our Facebook live sessions ya. Saya akan lanjut ya. Dokter, saya perempuan 50 tahun. Akhir-akhir ini urin saya kuning pekat. Sudah banyak minum air putih tapi tidak ada perubahan. Kalau pagi juga berbusa dan baunya tajam. Apa ini gejala batu ginjal? Bagaimana pengobatannya? This kind of symptom is not very specific for kidney stone. It may be due to possible urine infection, or sometimes also not drinking enough water, because that's why the urine is very yellow and concentrated. So I think you can try to drink more water, and also see if to check whether there's any urine infection by doing a simple urine test.
Dokter Liu bilang ini mungkin satu gejala bukan terkait dengan batu ginjal, tetapi kemungkinan infeksi urin. Jadi mungkin juga apakah ada kekurangan minum air sehingga air kencing kelihatan terlalu kuning, dan jikalau memang iya maka dianjurkan adalah minum lebih banyak air. Dan juga untuk memastikan saudara tidak memiliki infeksi urin, bisa dilakukan satu tes yang sangat simple, tes urin, untuk memastikan tidak ada infeksi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, suami saya berusia 35 tahun. Suami saya mengeluh punggung bawah bagian kanannya sudah seminggu ini sakit. Kencingnya juga hanya sedikit yang keluar, padahal sudah banyak minum air putih. Saya khawatir punya batu ginjal. Pemeriksaan apa yang dianjurkan untuk suami saya? Yeah, this kind of symptom quite often could mean that patient may have stone is trying to pass out from the kidney because of the pain that he has. I think the best investigation would be to consider to an ultrasound as a simple test, as well as and do a urine test to check for any blood. If these sort of show that there is blood in the urine, and ultrasound show maybe some swelling in the kidney or there's some kidney stone, then one should do a more detailed CT scan in order to make the confirmation of the presence of stone. Jadi kalau melihat dari gejala ini yang sudah tadi dikatakan, Dokter Liu melihat mungkin ini adalah satu gejala batu ginjal yang mungkin sedang mau mengarah keluar ke bagian ureter, dan kalau itu memang terjadi dan memang itu yang sebenarnya terjadi, akan dianjurkan adalah tes urin, melihat apakah urin ada darah, dan kedua adalah ultrasound. Ketika memang ada gejala-gejala dan satu bukti bahwa ada batu, maka akan dianjurkan lagi adalah CT scan untuk melihat lebih detail lagi di mana lokasi batu dan seberapa besar batu ginjal atau batu ureter yang ada di dalam ginjal pasien. Selamat malam, Dok. Ayah saya didiagnosa punya batu ginjal yang ukurannya 3 cm. Jadi tidak bisa ISWL. Saya membaca soal nefrolitotomi, apakah prosedur ini lebih ampuh dan aman untuk mengeluarkan batu ginjal? Apakah ada resikonya? Ayah saya memiliki stent di jantungnya dan usianya 63 tahun. For this gentleman who is having a stone that is more than 2 cm, it's true that we usually will recommend, we would think that ESWL may not be appropriate, but given that he has some risk factors such as heart condition where he has stent before, so one may still can try ESWL, even though have to accept that the success may not be so high. And sometimes we can also repeat the shock wave in the session, and in order to clear the stone. So it could mean that he may need multiple sessions of the shock wave in order to clear the stone. So especially if the stone is not very hard, this is a possible option. But if, say for example, after consider shock wave and is not successful, then percutaneous nephrolithotomy will be the next option to treat this stone. And I mean, it's still important to assess the heart to make sure that his heart is strong enough to undergo general anesthesia. And if he's still fit for surgery, then the risk is not very high, because the surgery is, if so-called perform well, it's not a very high complications surgery. Karena pasien ini memiliki masalah jantung dan sudah lumayan tua, maka Dokter Liu bilang mungkin bisa dicoba ISWL.
Ketika satu sesi tidak sukses, bisa berulang. Jadi dilakukan berulang kali shockwave therapy ini, shock ESWL ini, untuk menghancurkan batu tersebut. Dan ketika batu itu tidak begitu keras, ini kemungkinan suksesnya lumayan tinggi. Tetapi jika setelah dilakukan beberapa sesi dan tidak berhasil dan masih ada batu yang ada di dalam ginjal atau ureter, maka dianjurkan bisa dilakukan nefrolitotomi perakutan atau PCNL. Ini resikonya tidak tinggi, tetapi mungkin jantung pasien itu perlu diperiksa dulu dan dipastikan bahwa bisa cukup kuat untuk melakukan bius total, dilakukan bius total. Ketika bisa, nefrolitotomi perkutan bisa dilakukan dan mungkin memiliki resiko yang rendah dan tingkat sukses yang lebih tinggi. Dan itu biasanya surgery-nya, operasinya, resikonya tidak terlalu tinggi. Oke, saya akan baca pertanyaan yang juga sudah ada diberikan oleh para pemirsa. Dokter, ayah saya sering mengeluh sakit pinggang di sebelah kanan. Ayah saya senang sekali minum kopi dan jarang minum air putih. Beliau disarankan melakukan tindakan ESWL. Apakah tindakan ini aman? Apakah ada komplikasi ke depannya? Yeah, for ESWL, it's a very safe procedure. Usually, few things that we need to watch out is basically to make sure that patient is not on any blood thinning medication. If they are, they need to be stopped before the shockwave lithotripsy, as well as patient do not have any uncontrolled high blood pressure. So patient need to make sure that if they have high blood pressure, they need to be well controlled before the treatment in order to reduce the complication. And depend on the so-called size of the stone as well. It's also important that we will be able to control the energy that we require to break the stone, so that it's not using excessive amount of energy, otherwise that will increase the risk of complication. Yeah. Jadi Dr. Liu bilang ESWL ini lumayan aman, cukup aman, dan beberapa hal yang perlu ditekankan ke pasien adalah pasien tidak boleh memakan obat pengencer darah beberapa hari sebelum prosedur ini, dan juga tekanan darah tinggi. Jikalau memang pasien itu ada, harus makan obat dan dipastikan itu di dalam kontrol. Dan untuk tergantung size batu ginjal pasien, jikalau itu size-nya terlalu besar dan memerlukan shockwave yang terlalu tinggi untuk bisa menghancurkan batu tersebut, mungkin komplikasinya akan lebih tinggi. Dr. Liu, what is the complications that might happen from ESWL? The main complication that we concern will be bleeding, like because after the shockwave, the effect on the kidney causes some bruising, but occasionally in patients who have blood thinning medicine or they have uncontrolled blood pressure, it will cause what we call hematoma. That means there's a big amount of bleeding around the kidney, and this can be causes quite a lot of pain to patient. And occasionally, if these are not well controlled, patient may even require surgery to stop the bleeding, or even occasionally lost the kidney if the bleeding is so excessive, you know. So it's very important to be aware of the complication. And the question also asks about any so-called complication for the future. Actually, ESWL has been around for over 30 years, this kind of treatment. So we know for many studies, and also with patients treated, like millions of patients have been treated over these 30 over years, that there's no long-term side effect or so-called complication that you have to worry. It's a very safe treatment.
and does not lead to any other so-called complication. Complication. Oke, jadi ada beberapa komplikasi yang mungkin bisa didiskusikan atau Dr. Liu mau bagikan, yaitu ada komplikasi pendarahan dan juga sakit, dan yang mungkin akan diperlukan operasi ketika ada pendarahan yang tidak bisa diberhentikan. Makanya itu sangat penting sekali pasien harus berhenti memakan obat pengencer darah sebelum prosedur ini. Tetapi ISWL ini sudah ada di bagian medis selama lebih dari 30 tahun, dan dari studi bisa kita melihat bahwa ini adalah satu prosedur yang sangat aman dan tidak ada satu komplikasi jangka panjang. Jadi bisa dikatakan ini adalah satu prosedur yang lumayan suksesnya lumayan tinggi dan resikonya tidak terlalu tinggi. Oke, saya akan tanyakan satu pertanyaan lagi. Dokter, saya didiagnosa batu ginjal. Saat ini sudah terjadwal untuk melakukan tindakan ISWL batu ukuran 0,8 cm. Namun saat ini kondisi saya tiba-tiba menstruasi. Apakah tidak apa, Dok? Karena saya punya riwayat anemia. There's no so-called contraindication with patient who is menstruating for ESWL. I mean, it's only inconvenient maybe for the patient if they're having their menstruation, but otherwise it has no, it won't affect the treatment at all. And for ESWL, patient may have a bit of, I mean, usually will have some blood in the urine after the treatment, but this is usually only continue for maybe less than half a day. It will then clear once the patient starts drinking water, and very rarely will last more than a day. Untuk ISWL tidak ada satu kontraindikasi ketika pasien memiliki menses, jadi bisa dilakukan juga pada saat yang bersamaan. Ada kasus di mana urin pasien terdapat darah, tetapi itu biasanya cuma kurang dari 1 hari saja. Dan biasanya ketika pasien sudah mulai minum dan mengeluarkan urin, biasanya darah itu pelan-pelan akan hilang. So can I say that even though patients still have menses at that time, they still can go to ESWL, yes, ya? It's very safe, no problem. Jadi bisa dilakukan pada saat yang bersama atau ketika pasien juga memiliki menses. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, Dokter, 5 bulan yang lalu saya memiliki keluhan nyeri teramat sangat pada pinggang bagian kiri saya. Dari hasil pemeriksaan CT scan ada batu ginjal atau kristal dengan diameter 0,5 cm di saluran ureter yang menuju kantong kemih. Saat ini setiap 1 minggu sekali terasa sakit atau ngilu di bagian yang sama. Apakah ada rekomendasi obat? On this question, I'm not sure the CT scan is accurately said that the stone is in the bladder, because usually stone in the bladder do not cause pain. Sometimes it could be very close to the bladder but still within the ureter. So therefore, if you have pain, I think you definitely should require surgery to remove the stone. Dr. Liu bilang ketika pasien memiliki rasa sakit, biasanya batu itu tidak terletak di dalam kantong kemih. Biasanya batu ginjal ketika ada di kantong kemih itu pasien tidak merasakan sakit. Tetapi ketika batu itu ada di ureter, di saluran kemih, pasien biasa akan merasakan sakit, dan Dr. Liu bilang mungkin ini adalah batu ureter. Dan memerlukan operasi untuk menangani kondisi ini. What kind of surgeries that you will recommend for this kind of condition? For this kind of stone near the lower part of the ureter, one will recommend the ureteroscopy and laser lithotripsy to clear the stone. Jadi untuk kondisi ini, ketika batu itu ada di bagian bawah ureter, biasa akan direkomendasikan ureteroscopy dan juga laser yang tadi sudah dijelaskan sama Dr. Liu.
But if the location is at the upper side of the ureter, then you will flexible ureteroscopy ya. Yeah. Dan ketika Or maybe ESWL also. Yeah. Dan tetapi ketika batu ureter itu ada di bagian atas dan mendekati ginjal, yang mungkin akan dianjurkan ureteroscopy, flexible scope, dan juga ESWL, jadi shockwave therapy. Ini Facebook ya. Oke, ada pertanyaan di Facebook live session kita. Dokter, saya perempuan memiliki batu ginjal di kanan dan kiri. Sudah beberapa kali saya sudah ESWL, tetapi batu tidak keluar. Ukuran batunya 1,8 cm. Pengobatannya gimana, dok? If the stone's not responding to ESWL and given that the stone is not very big, I think the so-called the least invasive treatment will be to do what we call flexible ureteroscopy to get to where the stone in the kidney, and then use the laser to fragment the stone and remove them. I mean, alternative will be PCNL, but PCNL is more invasive. So I think if possible, and if the doctors so-called able to perform flexible ureteroscopy, that will be my recommendation choice. Karena batunya tidak terlalu besar, 1,8 cm saja, dan tidak respon baik dengan ESWL, Dr. Liu menganjurkan ureteroscopy fleksibel dan laser lithotripsy. Jadi akan dimasukkan satu flexible scope ke saluran ureter dan akan memakai laser untuk menghancurkan batu tersebut dan akan dikeluarkan. Bisa juga dilakukan PCNL, tetapi itu lebih invasif, sedikit lebih invasif, walaupun bukan operasi yang sangat besar. So your first recommendation will be flexible ureteroscopy. Jadi ketika dokter di sana bisa melakukan ureteroscopy fleksibel dan laser lithotripsy, itu adalah anjuran pertama Dr. Liu. Untuk batu ginjal yang ukurannya kecil, apa benar bisa keluar sendiri melalui urin dan tidak perlu ditangani, dok? Yeah, like I said earlier, if the stone is less than 5 millimeter, like say 4 or 3 or 4 millimeter, these are stones that we can try to treat conservatively with some help with medication to see if the stone can pass out spontaneously. Yeah. Jadi benar, jadi dokter Liu bilang ketika batu lebih kecil dari 5 mm biasa akan dianjurkan memakan obat, ada satu obat khusus, dan juga dianjurkan minum banyak air. Jadi pasien kita berharap batu tersebut bisa keluar dengan sendirinya. Okay, that's all from the Facebook. I think, shall we continue our slides? Okay. So we will finish up the talk on prevention of the so-called recurrent stone. First of all, for patients who first present with the first stone, or usually we will just do very simple basic so-called metabolic screening, usually just by doing blood tests to check the calcium as well as uric acid level. But if patient have more than one stone or has been coming back with recurrent stone, then one will ask to do what we call 24-hour urine collection to detect for calcium, phosphate, uric acid as well as oxalate, to evaluate to see whether patient have excessive amount of this kind of salt in the urine. For patient who found to have high calcium in the serum, we also would want to find out whether the what we call parathyroid hormone is also elevated, because this can be a condition where patient will have excess parathyroid hormone, and then it will continue to cause excess calcium and recurrent stone. And also we'll check the urine to see whether the patient have urine infection as well.
And the other useful way to find out about the stone will be to send the actual stone that we get from the patient to analyze the composition of the stone, and from there we will know which kind of stone that patient has as well. Jadi ada beberapa tes untuk mengevaluasi metabolik pasien untuk melihat apakah pasien tersebut ada resiko yang tinggi untuk supaya kita bisa menangani dengan lebih detail lagi, akurat lagi penanganan yang bisa dianjurkan. Pertama adalah melihat apakah ini batu yang pertama kali terjadi atau jarang. Biasanya itu untuk kasus seperti ini tidak perlu penanganan. Tetapi jika ada batu ginjal yang terjadi berulang dan lebih dari sekali, maka akan dianjurkan melalui beberapa tes yang lebih akurat lagi. Jadi tes darah untuk melihat serum kalsium, fosfat, asam urat, dan juga urin yang dikolek selama 24 jam. Dan kita juga mau melihat darah hormon, parathyroid hormon, melihat apakah kalsium di darah pasien itu tinggi, dan juga tes urin melihat apakah ada infeksi. Juga kita ketika ada dokter sudah mengeluarkan batu ginjal pasien, biasa batu tersebut akan dikirim untuk tes menganalisa komposisi batu tersebut, sehingga kita bisa mengidentifikasi jenis batu dan kemungkinan penyebab dari batu ginjal yang terjadi berulang kali, dan menganjurkan pasien tentang pencegahan dan kekambuhan di masa depan. And for all my patients, after I treat their stone, it's also important to talk to them about how to prevent future stone formation. So first thing I always tell them is they must drink regularly, and if possible 3 liters of water a day. This is to help to so-called dilute the urine and able to then so-called clear the excess salt from the urine, from the kidney, sorry. Also important to emphasize on the diet. So few things to remember is to eat less meat, so-called reduce the animal protein, as well as less sugar, as well as less salt. And then also important to highlight about some of the diet, like the oxalate rich diet, they must reduce, and also to take more supplement that contain citrate. Citrate, usually we do have supplement that we can prescribe to patient, which is a solubilizer to kind of to make the so-called salt in the urine to be soluble. And if for patient who found to have uric acid or cystine stone, we also can manipulate the urine pH to make it more alkaline, and this will also reduce the formation of uric acid and cystine stone. Jadi ada beberapa prinsip untuk mencegah batu ginjal, yaitu pertama yang paling penting adalah air, dan dianjurkan untuk minum 3 liter air per hari supaya ginjal dan juga air urin saudara itu tidak memiliki resiko yang tinggi untuk terbentuknya batu ginjal. Kedua adalah diet, jadi itu adalah satu makanan yang rendah garam, gula, dan juga protein hewani. Itu bagus untuk mencegah pembentukan batu ginjal. Juga mencegah kelebihan zat terlarut dengan diet rendah oksalat dan juga asupan kalsium moderat, dan pengobatan hiperkalsuria dengan hydrochlorothiazide. Dan juga ada satu suplemen yang biasa dianjurkan Dr. Liu adalah citrik, dan juga kita bisa memanipulasi pH dalam kasus asam urat dan sistin yang bisa mengakibatkan batu ginjal. So for oxalate rich diet, so these are very common so-called food and drinks that we so-called take every day. So food that is high in oxalate will be like tea, coffee, spinach, strawberry, peanuts, and chocolate. Ini adalah makan kaya oksalat yang
bisa dihindari untuk merendahkan resiko terjadinya batu ginjal, yaitu adalah teh, kopi, bayam, strawberry, kacang, dan juga coklat. And for patients who have high uric acid, then we will also advise them on the diet to reduce the intake of purine-rich diet. These are usually found in the sea fish and sea products, red meat, as well as alcohol, as well as those what we call internal organ like liver, kidney, and intestine. Dan juga makanan tinggi asam urat atau purin ini adalah jenis-jenis makanan yang biasa dianjurkan kepada pasien untuk tidak makan terlalu banyak untuk mencegah pembentukan batu ginjal, yaitu adalah ikan laut, daging merah, alkohol, kerang, atau juga hati, ginjal, dan usus. So in summary, I think important to mention is kidney stone is still the most common kind of one of the most common urological condition that is found mostly in male, occasionally in female, and it can be asymptomatic. That means patient have no symptom if the stone is located in the kidney, but when it pass down into the ureter, it can cause what we call renal colic with pain. There are a lot of minimally invasive treatment that we have available nowadays, and important to emphasize is the prevention of the kidney stone in those patients who have recurrent stone. Jadi ada kesimpulan buat malam ini adalah batu ginjal adalah penyakit urologi yang umum dengan insiden lebih tinggi pada pria dibanding wanita, dan biasanya adalah asimptomatik, jadi tidak ada sakit sampai masuk ke ureter. Itu akan menyebabkan pasien merasakan sakit atau kolik ginjal. Perawatan tersedia dan efektif dengan teknik invasif minimal. Ada beberapa yang sudah tadi dijelaskan Dr. Liu, dan juga pencegahan batu ginjal adalah kunci dalam pengelolaan pembentukan batu. I maybe run through, saya kasih 2 pertanyaan lagi, 2 more questions from our Facebook live session. Dokter, saya ada keluhan batu ginjal. Kasus pertama dulu dioperasi. Kasus kedua ada lagi batu ginjalnya dan dikasih obat kejebeling oleh dokter, dan setelah itu keluar batunya waktu buang air. Kasus ketiga, sekarang batu itu ada lagi tapi kecil-kecil setelah di USG, dan sekarang rutin pakai obat kejebeling, namun terkadang masih terdapat darah setelah selesai buang air kecil. Pertanyaan saya, Dok, apa batu ginjal ini tidak bisa sembuh total? Karena saya setelah diobati selalu ada lagi batu ginjalnya walaupun kecil-kecil. So for this patient that has recurrent stone, although they are small, quite often they may be able to pass out. But if possible, I think you should go through some, do some what we call metabolic workup with 24-hour urine, as well as to check your blood to check for the calcium, phosphate, and uric acid, to see whether there's any underlying metabolic cause for this recurrent stone. And also, if possible, to take some supplement like what we call potassium citrate, to help to so-called reduce the stone formation. Oke, jadi untuk kasus pasien saudara yang memiliki batu tetapi kecil-kecil tetapi terus berulang walaupun sudah dirawat, maka Dokter Liu menganjurkan diadakan tes. Jadi itu bisa tes urin yang diambil selama 24 jam. Itu kedua adalah tes darah. Jadi itu dari sana kita bisa melihat level tingkat kalsium, fosfat, dan juga uric acid. Bisa juga memakan satu suplemen yaitu potassium citrate. Itu untuk juga ada membantu untuk pencegahan batu ginjal.
But for this kind of cases where it can be passed out by itself, even though there is no no surgery needed, right? If they can pass it out, then no need surgery. Yeah. Even though there's blood in the urine. Yeah, blood in the urine means that the stone is trying to pass out. But if it's continued, that means the stone may not have passed out. So maybe it should go and do an ultrasound to see whether the kidney is swollen. Yeah. If it is swollen, then maybe need to do further CT scan. Yeah. Okay. Jadi dokter Yu bilang karena ini kalau batu kecil-kecil ini bisa dikeluarkan dengan sendirinya, maka tidak memerlukan operasi. Dan darah di dalam urin itu hanya membuktikan bahwa batu itu sedang mencoba untuk keluar. Tetapi kalau darah itu tidak berhenti, kemungkinan besar adalah mau mencoba keluar tetapi tidak bisa keluar, yaitu tersangkut. Dan kalau itu memang terjadi, dianjurkan untuk ultrasound melihat apakah ginjal Anda bengkak, dan jikalau ada mungkin perlu dilakukan CT scan dan mungkin dilakukan satu pemeriksaan yang lebih detail lagi. Last questions ya, pertanyaan terakhir untuk malam ini. Dok, saya berusia 56 tahun dan saat ini pinggang saya suka sakit pada saat tidur malam, khususnya sebelah kiri, dan jika kurang minum air putih luar biasa sakitnya. Dan jika minum air putih banyak, hampir tiap jam harus bangun untuk buang air kecil. Kira-kira penyebabnya apa ya? Not sure whether the pain is really due to kidney stone. I mean, if you worry, then of course you should go for further investigation with scan, with ultrasound, or to start with. As for getting up at night because you drink a lot of water, that is natural. We all, if you drink a lot of water before you sleep, we will wake up. So maybe just cut down on the water in the evening after dinner to just maybe limit yourself to a cup of water rather than drink too much. Dokter Liu berasa kalau ini bukan disebabkan oleh batu ginjal, tetapi kalau sakit itu terus menerus ada, dianjurkan untuk Anda memeriksa ke dokter untuk memastikan apa penyebab dari sakit tersebut. Dan itu lumayan natural dan lumayan normal. Ketika kita minum banyak sebelum tidur, kita biasanya akan sering perlu bangun untuk buang air kencing. Dan mungkin Dr. Liu anjurkan untuk sebelum tidur mungkin boleh cuma minum 1 gelas sehingga Anda bisa tidur dengan lebih baik lagi. Dan untuk sakitnya kalau terus-terusan mungkin bisa ke dokter untuk diperiksa, mungkin ultrasound. Oke. Oke, dokter, saya ada satu batu ginjal ukuran 2-9 mm di pol bawah ginjal kanan. Apakah bisa dilakukan ISWL dan bolehkah saya minum obat herbal dari tanaman kejebeling? For the stone of about 3 mm, I think certainly ISWL would be an option. I mean, you can discuss with the doctor as to whether you want to go through the procedure or can continue to monitor for a while. If it's continued to grow bigger, then definitely shockwave ESWL would be a good treatment. I'm not sure about this herbal medicine because I'm not familiar with this kind of herbal medicine. But usually, what I can say is almost all stones are not dissolvable with any medicine. Only uric acid stone are dissolvable, and it has to be a pure uric acid stone, which is very rare. Like I said in the earlier presentation, only about 5% of stones are due to pure uric acid. So therefore, I would say 95% of them do not respond to any medication. Dokter Liu bilang kalau memang untuk size 2,9 mm ISWL dianjurkan untuk dilakukan, dan itu merupakan satu treatment penanganan yang cocok dan bisa didiskusikan lebih lagi dengan dokter Anda. Sedangkan untuk obat herbal dari tanaman kejebeling, ini
Dr. Liu tidak merasa kalau ini mungkin tidak ada pengaruh untuk bisa memperbaiki kondisi batu ginjal, karena jenis batu ginjal yang satu-satunya yang bisa diperbaiki atau bisa ditangani dengan obat-obatan adalah cuma pure uric acid stone. Jadi itu batu uric acid asam urat. Dan ini cuma ada 5% saja di antara semua kasus batu ginjal yang ada. Jadi 95% kasus batu ginjal itu tidak bisa ditangani dengan obat, tetapi hanya bisa ditangani dengan operasi saja. Oke, untuk malam ini kita sampai di sini aja diskusi kita mengenai batu ginjal dan juga perawatannya. Dr. Liu ada praktek di Singapura, dan jikalau saudara-saudara memiliki pertanyaan atau mau konsultasi, bisa ke website, ada di link di page presentasi ini, dan Dr. Liu akan menjawab, akan mereply, dan bisa dikonsultasikan mungkin dengan teleconsult. You also have a teleconsult to the patients in Indonesia. Yes. Ya, jadi bisa diadakan teleconsult walaupun saudara tidak bisa ke Singapura pada saat ini. Dan untuk appointment, kita ada WhatsApp ya, yang bisa pasien bisa set appointment ke WhatsApp nomor yang ada di slide ini, dan juga ada email, bisa juga email di sana, dan tim Dr. Liu akan melayani saudara-saudara dan menjawab semua pertanyaan Anda mengenai urologi. Oke, selamat malam, sampai sini aja. Thank you Dr. Liu for the very good talk and informative sessions. Selamat malam saudara.